Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Calon Ahli. Untuk video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sejarah dan perkembangan revolusi industri, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan informasi ilmu teknik lainnya dari channel ini. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Hadirnya kereta api, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Hingga saat ini revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat, atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri merupakan suatu keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Seperti proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu sangat lama, dan memakan biaya lebih mahal, untuk saat ini hal tersebut menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya karena adanya revolusi industri. Sekarang mari kita bahas revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0. Sebelum terjadinya revolusi industri 1.0, untuk melakukan proses produksi barang atau jasa, manusia hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air dan tenaga angin. Tentu saja hal ini memiliki banyak kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk dari non-efisiensi waktu dan tenaga dalam proses produksi. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang telah mengubah sejarah. Penemuan mesin uap ini menjadikan proses produksi jauh lebih efisien dan lebih murah. Tidak ada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk melakukan proses produksi. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal hanya dapat berlayar dengan tenaga angin, di mana hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap ini, kapal dapat berlayar dengan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu hampir 80% untuk melakukan perjalanan antar negara. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20. Berbeda dengan revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0 tidak begitu terkenal. Karena sebelum adanya revolusi industri 2.0, pada saat itu proses produksi sudah dapat dikatakan cukup berkembang, seperti penggunaan tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik untuk melakukan proses produksi. Namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, maka alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan barang-barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau sering disebut dengan conveyor belt di tahun 1913, sehingga membuat proses produksi berubah total. Para pekerja diorganisir untuk menjadi spesialis, hanya dapat mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan mesin mobil atau yang lainnya. Revolusi industri 3.0. Jika pemicu terjadinya revolusi industri 1.0 adalah dengan terciptanya mesin uap, sedangkan pada revolusi industri 2.0 terciptanya conveyor belt untuk proses produksi, maka pemicu lahirnya revolusi industri 3.0 adalah dengan terciptanya komputer dan robot. Saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga ikut bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri namun juga terjadinya revolusi di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan sebuah karya atau penemuan. Revolusi industri 4.0. 4.0 pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Awal mula dari istilah ini adalah terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi,
Karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi Industri 4.0 dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011 lalu di acara Hannover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Lalu seperti apa sebenarnya revolusi Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Bila kita melihat kembali revolusi Industri 3.0 di mana merupakan titik awal dari era digitalisasi, yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi, maka timbul beberapa perdebatan apakah revolusi Industri 4.0 cocok disebut sebagai sebuah revolusi industri, atau hanya pengembangan dari revolusi Industri 3.0. Namun faktanya, perkembangan revolusi Industri 3.0 ke revolusi Industri 4.0 sangat signifikan. Hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi Industri 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi Industri 4.0, dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di industri. Salah satu hal terbesar yang ditemukan di dalam revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things. Sebagai contoh kecil, di era revolusi Industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank. Untuk saat ini kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Nah, itu dia teman-teman sekelumit sejarah dan perkembangan revolusi industri di dunia. Jadi apakah teman-teman sudah siap menghadapi revolusi industri ini? Yang pastinya sudah dong ya, meskipun di awal-awal kita akan mengalami kesulitan. Pasti seiringnya waktu kita akan terbiasa dengan revolusi industri ini ataupun revolusi industri baru yang akan datang. Sekian untuk pembahasan video dari kami, ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini.